Pemirsa Intens Investigasi, kemarahan Dewi Persik kembali tersulut setelah muncul berita hoaks yang mengabarkan dirinya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Tak hanya beredar dalam bentuk konten video, hoaks tersebut bahkan sampai dibahas secara live melalui aplikasi TikTok dan fitur komunikasi massal alias Komal. Merasa sangat terganggu, DP pun memberanikan diri untuk masuk ke salah satu room Komal yang sedang membahas kematiannya. Namun respons yang didapatnya di luar dugaan. Meskipun akunnya sudah terverifikasi dengan centang biru, para pengguna di dalam room tersebut menolak untuk percaya. Ya, mereka justru balik menuduh DP sebagai penipu, bahkan melontarkan ejekan yang menyakitkan. Lantas seperti apa geramnya Dewi Persik usai ada akun berita hoaks yang menyebarkan dirinya meninggal dunia? Di lain kisah, seperti apa langkah Dewi Persik yang telah resmi laporkan akun yang mengatasnamakan dirinya? Dan seperti apa pula respon serta reaksi Angga Wijaya atas laporan Dewi Persik terkait akun bodong Facebook? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan? Dewi Persik kembali dibuat geram oleh munculnya berita hoaks yang menyebut dirinya telah meninggal dunia. Semoga tenang di alam sana Dewi Persik. Tulis caption video yang memperlihatkan kecelakaan sebuah mobil yang terjun ke kali dan kegeraman DP memuncak saat ia mencoba masuk dan menegur langsung akun yang tengah melakukan siaran langsung tersebut. Namun kemunculannya justru disambut dengan tawa ejekan. Merasa sakit hati dan tidak dihargai, DP pun akhirnya tergerak untuk mengambil langkah tegas dengan melaporkan akun penyebar fitnah tersebut ke pihak kepolisian. Kemarin sih aku masih yang nggak masalah. Tapi yang membuat aku tergerak untuk melaporkan ketika aku masuk ke live-nya mereka menertawakan aku, guys. Orangnya masuk katanya. Astagfirullah. Dan aku bilang aku masih hidup loh. Tapi mereka masih sakit hati banget aku ditertawakan. Padahal aku masih hidup loh. Apa mungkin mereka pengen hidup di penjara kali ya, dapat makan ya guys ya. Miris. Di hadapan awak media, DP pun mengklarifikasi momen yang memicu kemarahannya. Ia menceritakan bahwa saat akun penyebar hoaks tersebut sedang melakukan siaran langsung, ia sempat masuk dan berkomentar untuk menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Alih-alih meminta maaf, pemilik akun tersebut justru menertawakannya dan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Aku tuh minta maaf ya, maksudnya bukan aku tuh arogan, bukan aku tuh merasa bahwa diri aku tuh siapa asal bisa main melaporkan. Jadi sekali, dua kali, tiga kali tuh aku udah diemin sampai dibilang meninggal. Lah mereka ini Komal gitu ya, jadi mereka itu bareng-bareng gitu pokoknya. Aku tuh masuk, aku bilang, Mbak, ini aku loh. Masa ini Dewi Persik katanya. Mereka tuh menertawakan aku, mereka tuh menghina aku. Maksudnya, lah ini kuntilanak, ini bukan Dewi Persik. Lah tapi fotonya aku tuh di sebelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu loh mas. Mereka lagi live. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa, ini ada cowok-cowok kan. Terus juga mukanya mereka juga ditampangin gitu. Bahkan aku bilang, ini jangan kayak gitu, aku masih hidup, nggak boleh kayak gitu. Dia bilang enggak, ini udah mati kok, ini kuntilanak yang masuk, ini setan yang masuk. Kan jadi sebel ya mbak orang ya. Wah ini berarti tadinya pengen ketemu aku di kantor polisi nih gitu loh. Jadi aku saking sebelnya gitu loh. Baru rencana, kemarin aku sudah bilang sama Bang Sandi sebenarnya sih kan kemarin itu aku dapat panggilan polisi sebagai saksi untuk kasus yang Facebook. Nah, cuman maunya itu sekaligus boleh nggak aku laporin ini?
aku nggak nanggepin loh, dari kemarin nggak nanggepin. Lah mereka itu live secara bersamaan dengan akun yang berbeda. Jadi bikin terusik ya. iya, jadi aku terusik dan aku di-invite bolak-balik. Dan coba ini Dewi Persik ya guys, jadi ini dia meninggal. Kemarin tuh jadi dia ininya kecelakaan, ini mobilnya ringsek. Jadi mereka cerita sendiri tuh. Banyak orang tuh cerita sendirilah, kita ngedengerinnya kan jadi pusing. Ini apa-apaan sih? Kalau teman-teman aku yang lain kan paling bikin konten, mereka nggak live kan. Lah kalau aku di live-in mbak, gimana coba? Karena hal itu pula, DP mantap untuk melaporkan akun penyebar hoaks tersebut ke polisi karena dinilai sudah bertindak keterlaluan. Menurut DP, akun itu melakukan siaran langsung secara masif selama 3 hari berturut-turut aktif untuk membahas kronologi kematiannya yang sama sekali tidak benar. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk ketegasan terhadap penyebaran berita palsu yang sangat merugikan dirinya. Karena dia orang itu 3 hari berturut-turut itu banyak beberapa akun itu yang melakukan live secara massal, terus membicarakan tentang kronologi meninggalnya saya. Kan gini toh, ngomongin seorep loh dikomongin mati ya kan. Cuma kemarin sih kalau bikin konten sih enggak apa-apa. Cuman kalau di live-in kan kesel mbak. Udah gitu aku di-invite lagi coba. Kan kurang ngajar banget, aku di-invite, giliran aku masuk aku dibilang kuntilanaknya masuk. Kan nyebelin ya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mau marah itu Yong, gimana? Sebenarnya aku nggak kepengen ngelaporin tuh tapi kesel gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti lah apa bener hatiku sampai bener-bener ini deh gitu. Karena aku sebel banget. Gak ono kapok-kapoknya ya. Ya mungkin karena aku terlalu mudah memaafkan. Kalau kayak kemarin kan sampai mereka nyembah-nyembah sujud-sujud ke mami aku kan gitu. Mungkin aku terlalu mudah untuk mereka memberikan maaf, iya belum ada yang bener-bener sampai aku iniin gitu. Ya kita lihat aja seperti apa nanti. Kan aku tuh kepengen jadi manusia pemaaf mbak, tapi bukan berarti aku dimanfaatkan gitu. Ya kalau memang aku bisa memaafkan dengan hati yang tulus ya aku bisa maafkan. Gak ada aku di blok. Oh langsung di blok setelah di invite Aku di blok, aku bilang oh ya udah berarti kalian kepengen ketemu aku di kantor polisi ya langsung di blok gitu. Loh kok gak ono gitu. Nanti ada lagi muncul pas lagi live. Ini aku masuk lagi, kuntilanaknya masuk giliran nanti di ini lagi. Jadi kayak gitu. Jadi barengan gitu. DP kini tidak lagi memberi ampun dengan mengantongi 16 akun yang terbukti menyebarkan berita hoaks tentang dirinya. Pedangdut ini berencana melaporkan seluruh akun tersebut ke pihak berwajib demi memberikan efek jera agar tidak ada lagi pihak yang sembarangan menyebarkan fitnah. Langkah ini menjadi bukti keseriusannya dalam memberantas kabar bohong yang telah menyerang nama baiknya. Oh kalau polisi mah gampang banget, mudah. Cuman kan kita harus mengikuti prosedur yang ada. Tuh, ada sekitar 16 akun ya. Berarti emang sengaja banget ngeledek banget mami. 16 akun itu setiap satu akun itu live komal mas. Jadi nanti ini mati satu akun, satu lagi live lagi gitu. Secara bergantian dan semua sudah aku rekod 16 akun itu. Di antara 16 akun itu ada salah satu orang yang bilang bahwa aku bukan aku, ini cuma saya disuruh. Aku disuruh, aku nggak ikut campur Mbak Dewi, kita minta maaf. Satu akun. Nah, aku pengen tahu yang nyuruh itu siapa, kok kamu mau bikin efek jerah sih Mbak? Karena kalau dibiarkan terus menerus kan jadi kan aku bilang mau diberitakan hoax terserah. Tapi kalau di live-in sampai live-nya itu bilang kronologi kejadian kecelakaan itu kan seolah-olah benar. Rasa ketakutan juga nggak sih? Aku kayak gitu banyak orang yang mau hujat seperti itu. Aku sih nggak pernah takut apa aja Mbak. Selama aku memang nggak macem-macem aku gitu. Jadi tapi kalau orang itu sakit hati sama aku ya aku nggak tahu sakit hatinya karena apa. Menepikan geramnya Dewi Persik usai, ada akun berita hoaks yang menyebarkan dirinya meninggal dunia. Di lain kisah, seperti apa pula langkah Dewi Persik yang telah resmi laporkan akun yang mengatasnamakan dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.
Langkah tegas ditunjukkan Dewi Persik yang akhirnya resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait keberadaan sebuah akun yang diduga mencantumkan namanya Dewi Persik sebagai nama dan identitas akun tersebut. Laporan dibuat DP terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya manipulasi data diri dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Dan seperti inilah laporan polisi Dewi Persik yang dijelaskan oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kita mau melaporkan orang yang mengaku saya, akunnya satu yang ada di Facebook. Tadi sudah konsultasi dan kemudian setelah data yang kami bawa sudah dinyatakan lengkap, berikut juga ada saksi yang memang juga mengetahui. Jadi hari ini tadi kita telah resmi membuat laporan polisi terkait pasal 35 Undang-Undang ITE terkait manipulasi data, di mana seolah-olah Facebook tersebut adalah milik klien kami, dan dari situ mereka diduga bisa mengambil keuntungan atau merugikan klien kami. Dengan dua saksi yang tadi kita sampaikan dari pihak manajemennya Mbak Dewi dan juga saksi di luar yang kebetulan adalah fans dari DP Lovers. Pasal 35 Undang-Undang ITE Junto 51 dengan ancaman hampir di atas, kurang lebih di atas 10 tahun. DP pun mengungkapkan alasan utama di balik langkahnya, melaporkan akun dan pemilik akun itu ke polisi, yaitu terkait rasa lelah dan was-was atas manipulasi data pribadinya. DP khawatir akun palsu tersebut disalahgunakan untuk menguras harta atau merusak reputasi moralnya, seperti mengirim pesan tidak pantas kepada suami orang lain yang dapat memicu fitnah. DP menambahkan, ia sendiri baru mengetahui keberadaan akun tersebut dari penggemarnya beberapa hari lalu. Meski akun tersebut sudah aktif dan terverifikasi sejak 2024 lalu. Meski menempuh jalur hukum, namun DP menyatakan bersedia memaafkan. Utamanya jika para pelaku berani mengaku dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Namun terkait pencabutan laporan, DP memberikan jawaban tersendiri sebagai berikut. Yang dikhawatirkan kan nanti kalau Facebook tersebut menghubungi orang lain atau mencari keuntungan. Iya, menghubungi bapak-bapak yang udah punya istri. Istrinya nanti ngamuk-ngamuk seluruh Indonesia gara-gara Dewi Persik, apa nggak rame lagi. Padahal belum tentu itu saya gitu loh. Ya. Tapi sejauh ini belum ada kerugian materi. Kerugian materi, Mas. Harusnya aku yang dapat duit, dia yang dapat duit. Enggak lah, nggak ada kerugian materi, tapi lebih ke moral aja. Takut terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan ke depannya gitu. Apalagi kan banyak banget, aku di DM Dewi Persik, udah gitu atau mungkin minta duit, ya kan? Terus atau mungkin ngerayu orang yang sudah punya istri, terus tiba-tiba yang baca istrinya ngamuk-ngamuk nanti di TikTok, ngamuk-ngamuk di Instagram. Orang Indonesia tahu kan, Mas? Apalagi ibu-ibu FB Pro. Aduh, gawat, ya kan? Aduh, nanti itu bisa serem gitu. Aku tuh kan selalu memaafkan siapa saja. Yang penting aku tahu orangnya dan jangan terulang kembali. Wah, itu nanti dari Bang Sandi sama tulang aja, nanti gimana kalau itu. Yang pastinya kalau dari hati aku sudah memaafkan semua orang, cuman kan ini saya mungkin mewakili teman-teman yang lain supaya tidak terjadi dan terulang seperti ini. Dari langkah Dewi Persik yang telah resmi laporkan akun yang mengatasnamakan dirinya, lalu seperti apa pula respon serta reaksi Angga Wijaya atas laporan Dewi Persik terkait akun bodong Facebook itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya Dewi Persik secara tegas telah melaporkan sebuah akun Facebook bodong bercentang biru ke polisi demi menghindari aksi penipuan yang menyeret namanya. Dalam klarifikasinya, DP menegaskan bahwa ia tidak memiliki akun Facebook resmi yang terverifikasi. Akun aslinya justru tidak bercentang biru dan dulu dibuat oleh mantan suaminya, Angga Wijaya. Meski identitas pelaku belum terungkap, langkah hukum ini tetap diambil sebagai upaya tegas untuk melindungi publik sekaligus menjaga nama baiknya dari penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab.
banyak orang yang terutama DP lovers. Mami DP udah centang biru, alhamdulillah ya. Centang biru apa gitu kan, nggak tahu. Di Facebooknya terus aku ngeliat profilnya, aku merasa bahwa itu bukan punya aku gitu. Jadi aku tidak tahu gitu. Dan ternyata dia udah lama sekali aktif di sana. Nah, apa katanya kalau di Facebook tuh katanya apa dapat uang atau apa? Iya, nggak ngerti lah. Aku kan soalnya tidak terlalu mengikuti itu. Terus kemudian maksud aku sebenarnya semua orang mau mengcopy nama aku nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai nyentangin biru itu kan takutnya disalahgunakan sama manusia-manusia itu. Aku punya akun Facebook, tapi aku nggak Facebook Pro karena tersambung dari Instagram dan Facebook gitu. Jujur aku gaptek, yang bikinin aku Instagram, bikinin aku TikTok, bikinin aku FB zaman dulu itu adalah mantan suamiku. Angga Wijaya. Ya, jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Tapi setelah kami bercerai, aku ganti password. Itu aja. Selebihnya udah. Profilnya yang mana? Profilnya itu ini, ada ini. Kalau profil kan bisa dicontoh ya. Ya ini pokoknya kebahagiaanku untuk orang tua aku, keluargaku dan saudaraku semua. Tapi jangan ditipu dong, nggak boleh ya. Aku hati-hati. Sekarang ini sosmed itu sudah ada undang-undangnya, apalagi memalsukan identitas orang lain. Itu ada undang-undangnya, nggak boleh. Bukan memberikan kasih efek jerah, Mas. Efek jerah itu pasti akan kita lakukan. Tapi kan dengan aku sudah memberikan belas asih gini bukan berarti dia terus-terusan nanti mengaktifin gitu. Hal ini tetap harus aku laporkan. Tapi masalahnya seperti apa dan gimana nanti biar urusan Bang Sandi sama pihak kepolisian maunya kayak gimana. Intinya supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tapi bukan berarti aku tidak memaafkan. Aku sudah memaafkan, tapi harus aku laporkan supaya tidak ada mereka-mereka yang memanfaatkan situasi seperti ini. Mengetahui namanya ikut terseret dalam pusaran kasus yang menyasar sang mantan istri, Angga Wijaya pun tidak tinggal diam dan turut memberikan respons untuk meluruskan keadaan. Menurut Angga, ia hanya pernah membantu membuatkan akun YouTube saat mereka masih berstatus suami istri dan sama sekali tidak tahu mengetahui soal keberadaan maupun operasional akun Facebook yang dimaksud. Melalui pernyataan ini, Angga memastikan bahwa dirinya tidak memiliki sangkut paut dengan akun bodong yang kini tengah dipolisikan oleh mantan istrinya itu. Ya itu diselidiki aja lah. Selidiki aja. Kalau memang akun tersebut milik beliau, selidiki siapa yang menggunakan, siapa yang mengakses sehingga dipergunakan tidak pada mestinya. Diselidiki dengan baik, nanti kalau memang sudah ada kejelasan, silakan proses secara hukum gitu. Biarkan beliau paham tuh hal-hal kayak gitu tuh. Jadi mungkin akan lebih mudah mencarinya, siapa yang berperan di balik ini semua gitu loh. Ya saya lupa ya kalau akun YouTube-nya betul saya yang bikin, tapi kalau akun Facebook-nya saya nggak ngerti deh, karena beliau nggak pernah mainan Facebook setahu saya. Jadi saya lupa ingat kalau untuk itu. Kalau YouTube saya membenarkan memang dulu saya yang bikin gitu. Kalau YouTube-nya ya, tapi berdasarkan seiring jalan kayaknya itu juga sudah diambil alih sama saudaranya kalau nggak salah. Beliau yang memperbaiki itu semua. Karena saya sekarang udah punya channel sendiri, udah punya YouTube sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.